Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadilah, NPM 171 tutor 14 grup C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Gestational Age Assessment menggunakan metode New Ballot Score atau NBS. New Ballot Score atau NBS ini fungsinya untuk mengetahui usia gestasi pada bayi yang baru lahir melalui beberapa indikator berupa maturitas fisik dan neuromuskularitas. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Maritza yang sedang berjaga di klinik pagi ini. Saya izin sambil menulis ya, Bu. Dengan Ibu siapa? Baik, anak Ibu namanya siapa ya, Bu? Oke, baik. Jadi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai riwayat Ibu ya, Bu. Pertanyaan pertama, oke. Ibu masih ingat tidak hari pertama menstruasi terakhir Ibu ini kapan? Oke, baik. Selama kehamilan ini apakah Ibu pernah melakukan USG, Bu? Baik, apakah Ibu masih ingat tidak kira-kira dokternya ini mengatakan berapa minggu? Oke, baik. Untuk mengetahui kejelasan usia gestasi anak Ibu yang baru lahir ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Bu. Namanya itu adalah New Ballot Score atau NBS, di mana nanti ada beberapa indikator yaitu maturitas fisik maupun neuromuskularitas. Nanti bisa dinilai dari New Ballot Score itu ya, Bu, untuk mengetahui usia gestasi anak Ibu. Apakah Ibu ada yang tidak dimengerti? Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, kita lakukan sekarang ya, Bu, pemeriksaan fisiknya. Untuk mengamati postur, bayi ditempatkan terlentang dan pemeriksa menunggu sampai bayi menjadi tenang pada posisi nyamannya. Di sisi lain, kita juga mengetahui bagaimana bayi memegang tangan maupun kakinya. Lihat juga apakah posisi ekstremitas pada bayi fleksi ataupun ekstensi, maka jika semakin fleksi, bayi semakin matur. Square window fungsinya untuk mengetahui fleksibilitas pergelangan tangan ataupun tahanan terhadap peregangan ekstensor yang akan memberikan hasil sudut fleksi pada pergelangan tangan, di mana pemeriksa akan meluruskan jari-jari bayi dan akan menekan punggung tangan dekat dengan jari-jari dengan lembut. Sudut yang dihasilkan antara telapak tangan dengan lengan bawah bayi ini dari preterm hingga postterm akan berturut-turut, sehingga semakin kecil sudutnya, bayi akan semakin matur. Arm recoil dilakukan dengan cara mengevaluasi saat bayi supinasi. Pegang kedua tangan bayi, lalu fleksikan lengan bagian bawah sejauh mungkin dalam 5 detik, lalu rentangkan kedua lengan dan lepaskan. Amati reaksi bayi saat lengan dilepaskan. Kita juga menilai besar sudutnya. Jika lengan fleksi kembali, berarti bayi tersebut matur. Dalam menilai sudut popliteal, posisikan bayi berbaring terlentang tanpa popok, di mana paha akan ditempatkan lembut di bagian perut bayi dengan lutut tertekuk penuh. Nah, setelah bayi rileks dalam posisi ini, kita sebagai pemeriksa akan memegang kaki satu sisi dengan lembut dengan satu tangan, sementara dapat mendukung sisi paha dengan tangan yang lain, sehingga dapat mensupport posisi. Lalu kaki akan diekstensikan sampai terdapat suatu tahanan. Lalu kita akan mengukur sudut yang terbentuk antara paha dan betis di daerah popliteal. Semakin kecil sudutnya, berarti semakin matur. Dalam menilai scarf sign, posisikan bayi berbaring terlentang, lalu kita akan menekuk siku yang akan diarahkan ke arah lawan. Jangan lupa lakukan pada kedua sisi lengan, dan kita amati posisi siku pada dada bayi. Nah, dikatakan matur jika tidak bisa melewati garis imajiner anterior axillary line. Menilai heel to ear, posisikan bayi dalam posisi terlentang, lalu kita akan mengarahkan kaki ke bagian lateral atas, di mana nanti kita akan memegang kaki bayi dengan ibu jari maupun telunjuk. Jangan lupa untuk tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Pertahankan posisi panggul pada permukaan meja, lalu kita amati jarak antara kaki dan kepala. Nah, kita ini dapat mencatat lokasi di mana kita rasakan resistensinya itu signifikan dirasakan. Bisa dikatakan matur jika posisi kaki semakin jauh dari telinga. Untuk menilai fisik berupa kulit, kita lihat warna, vena, maupun tekstur kulit. Bisa dikatakan matur jika semakin tebal maupun adanya pecah-pecah. Bisa dikatakan imatur jika adanya lengket pada kulit, transparan, maupun venanya itu semakin terlihat. Menilai lanugo yang merupakan rambut halus yang kita akan periksa di daerah punggung. Nah, jadi ketika prematur ini, lanugo
Itu tidak ada, tetapi ketika matur, semakin matur akan semakin banyak lanugonya, tetapi semakin lama dia akan semakin menipis. Nah, kita sekarang akan melihat permukaan dari pelantar kaki bayi, lihat guratan pada telapak kaki. Nah, semakin matur, bayinya akan semakin banyak guratannya. Selanjutnya kita amati bagian dada dari bayi. Kalau misalnya masih prematur, biasanya sedikit sekali jaringan pada dada yang sudah berkembang. Sedangkan pada bayi yang sudah matur, sudah ada areola maupun puting dada dan bisa teraba. Menilai mata dan telinga pada bayi prematur, sedikit jumlah cartilage pada telinga dan pinanya itu flat, sedangkan pada bayi yang matur sudah berkembang secara baik cartilage-nya, mata terbuka dan telinga bisa kembali saat dilipat. Pada genitalia laki-laki yang matur, testis sudah turun keduanya dan skrotumnya itu banyak rage. Sedangkan pada perempuan yang matur, labia mayora sudah menutupi labia minora dan klitoris makin kecil, sedangkan pada bayi prematur, klitoris masih terlihat jelas dan labia belum terisi oleh jaringan lemak. Saya akan menjumlahkan hasil pemeriksaan tadi dan sesuai dengan New Balance Score yaitu 40, sehingga usia maturitas bayinya yaitu 40 minggu. Jangan lupa untuk mendokumentasikan segala hal pemeriksaan di form, meliputi nama bayi, jenis kelamin, usia gestasi saat lahir, lalu tanggal dan jam lahir, Apgar score, usia maturitas, tanggal dan waktu pemeriksaan, usia saat diperiksa, nama dan tanda tangan pemeriksa.